Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT mengutus para nabinya kepada umat manusia guna untuk menyeru mereka agar beriman kepada Allah. Allah memberikan kepada mereka mukjizat berupa hal-hal luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh orang pada umumnya, sebagai bukti kebenaran mereka dan bahwa mereka memang diutus oleh Sang Maha Pencipta. Setiap nabi memiliki mukjizat yang berbeda dengan nabi yang lainnya, sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi pada masing-masing kaumnya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam yang diberi mukjizat untuk membelah lautan dan merubah tongkatnya menjadi seekor ular. Dan juga Nabi Isa alaihissalam yang diberi mukjizat dengan menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Allah SWT juga memberikan kepada Nabi Muhammad SAW mukjizat berupa Al-Quran, yang merupakan mukjizat terbesar beliau. Tetapi adakah mukjizat lain yang diberikan kepada Rasulullah SAW selain Al-Quran? Dalam video kali ini kita akan membahas tentang beberapa mukjizat Rasulullah SAW selain Al-Quran yang juga tidak kalah luar biasanya dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat Nabi yang lainnya. Silakan simak video ini sampai selesai. Allah SWT telah memberikan mukjizat yang terbesar dan terkuat kepada Rasulullah SAW, yang kemukjizatannya akan tetap ada sampai datangnya hari kiamat, yaitu Al-Quran. Tetapi selain itu, Allah SWT juga memberikan beberapa mukjizat lain yang menakjubkan kepada beliau, yang membungkam semua orang yang meragukan tentang kenabian beliau. Pertama, mengalirnya air dari sela-sela jari beliau yang mulia. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya pada peristiwa Hudaybiyah orang-orang kehausan dan Rasulullah SAW membawa sebuah wadah kecil yang digunakan untuk berwudu. Melihat hal tersebut, orang-orang pun mendatangi beliau, maka kemudian beliau bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab, "Tidak ada sedikit pun air untuk berwudu ataupun untuk minum kecuali air yang berada di hadapanmu." Maka Rasulullah SAW kemudian meletakkan tangan beliau di wadah tersebut, hingga mengucurlah air dari jari jemari beliau sebagaimana mengalirnya mata air. Kami pun minum dan berwudu. Ada orang yang bertanya kepada Jabir, "Berapakah jumlah kalian waktu itu?" Dia menjawab, "Kalau saja kami berjumlah 100.000 orang, niscaya air itu akan cukup bagi kami. Saat itu kami berjumlah 15.000 orang. Kedua, mukjizat beliau untuk memperbanyak makanan yang hanya ada sedikit. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat menggali parit dalam peristiwa perang Khandaq, mereka tidak mendapati makanan sampai 3 hari berturut-turut. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kemudian menyembelih seekor anak kambing, dan istrinya juga menggiling segenggam gandum. Kemudian dia mengundang Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW justru kemudian mengajak semua orang yang sedang bekerja menggali parit tersebut untuk bersama-sama menyantap makanan yang hanya sedikit itu. Rasulullah SAW kemudian meniup kuali tempat memasak serta mendoakan barakah untuk makanan tersebut. Jabir berkata, "Jumlah mereka kala itu mencapai 1.000 orang. Aku bersumpah bahwa mereka semua telah makan kemudian pergi. Tetapi kuali kami tetap penuh dan adonan roti kami pun tetap seperti sebelumnya." Ketiga, pembelahan dada Rasulullah SAW. Mukjizat ini terjadi pertama kali ketika Rasulullah SAW masih kanak-kanak, yang kala itu beliau tinggal di perkampungan Halimah Sa'adiyah, ibu susu beliau. Kemudian malaikat Jibril mendatangi beliau kemudian membelah dadanya dan mengeluarkan keburukan yang mungkin ada di dalamnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril ketika beliau sedang bermain bersama anak-anak seusia beliau. Malaikat Jibril kemudian membaringkan beliau dan membelah dadanya kemudian mengeluarkan jantung beliau. Dia mengeluarkan segumpal darah dan berkata, "Ini adalah bagian setan dalam dirimu." Kemudian malaikat Jibril mencuci dalam sebuah bejana yang terbuat dari emas dengan air zam-zam. Setelah itu dia pun menjahitnya dan mengembalikannya ke tempat semula. Anak-anak kecil pun berlarian kepada ibu susunya. Mereka berkata bahwa Muhammad telah dibunuh. Tetapi kemudian beliau mendatangi mereka dalam keadaan muka yang pucat. Anas berkata, "Demi Allah, aku melihat bekas jahitan tersebut di dada beliau." Keempat, terbelahnya bulan, yang merupakan salah satu mukjizat terbesar beliau dan yang menjadi bukti kebenaran risalahnya. Di mana para penduduk Makkah meminta kepada Rasulullah SAW untuk diberikan bukti bahwa beliau benar-benar nabi yang diutus oleh Allah.
Maka beliau pun menunjukkan kepada para penduduk Mekah terbelahnya bulan menjadi dua bagian, yang mana Bukit Hira berada di antara keduanya. Allah Ta'ala berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir." Hari kiamat semakin mendekat, dan bulan pun terbelah. Dan jika orang-orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Orang-orang Quraisy meminta hal tersebut karena mereka tidak pernah bisa untuk melawan Al-Quran, walaupun sekali saja. Bahkan mereka tidak mampu untuk mencobanya. Meskipun demikian, walaupun mereka mengetahui kebenaran dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka tetap meminta bukti-bukti yang lain sekedar sebagai bentuk bantahan mereka. Kelima, mukjizat Isra dan Mi'raj. Mukjizat ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah SAW yang paling utama. Karena beliau telah diberikan perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis dan menempuh perjalanan yang begitu jauh tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian setelah itu beliau diangkat ke lapisan langit tertinggi bersama malaikat Jibril alaihissalam hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Setelah itu Rasulullah SAW pun kembali ke Makkah sebelum datangnya subuh. Orang-orang Quraisy mendustakan apa yang disampaikan oleh beliau dan meminta kepada beliau untuk memberikan bukti kejujuran perkataannya. Mereka pun bertanya kepada beliau tentang sifat-sifat Baitul Maqdis karena mereka tahu bahwa beliau belum pernah pergi ke Baitul Maqdis sebelumnya. Maka Allah SWT menampakkan tampilan Baitul Maqdis kepada Rasulullah SAW seolah-olah beliau melihatnya secara langsung. Beliau pun memberitahukan tentang sifat-sifat Baitul Maqdis tersebut dan hal apapun yang mereka tanyakan. Mukjizat ini merupakan mukjizat yang dianggap paling besar karena Allah SWT telah mengangkat Rasulullah SAW sampai langit ketujuh, kemudian mengembalikannya ke Mekah pada hari yang sama. Allah Ta'ala berfirman, "Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir." Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Keenam, tangisan sebuah batang pohon. Rasulullah SAW ketika berada di Madinah, beliau melaksanakan khutbah Jumat di atas batang pohon sebelum dibuatkannya mimbar bagi beliau. Setelah mimbar Rasulullah SAW jadi dan beliau gunakan untuk berkhutbah, batang pohon yang sebelumnya digunakan untuk berkhutbah itu pun menangis seperti tangisan seorang bayi dan seperti melenguhnya seekor sapi karena merasa bersedih setelah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Beliau pun kemudian mendekati batang pohon tersebut dan memeluknya, sementara batang pohon tersebut masih menangis. Rasulullah SAW kemudian mengusap batang pohon itu sampai akhirnya terdiam. Ketujuh, sembuhnya anak yang gila. Diriwayatkan dari Ya'la bin Qurrah bahwasanya ayahnya bepergian bersama Rasulullah SAW. Kemudian mereka bertemu dengan seorang wanita yang membawa anaknya. Wanita itu pun berkata, "Anakku ini telah terkena penyakit jiwa seperti ini sejak 7 tahun dan selalu kumat setiap harinya." Rasulullah SAW kemudian meminta agar anak tersebut didekatkan kepada beliau. Kemudian beliau pun meniup di mulut anak itu. Kemudian beliau bersabda, "Ukhruj aduwallah, ana Rasulullah." Keluarlah wahai musuh Allah, aku adalah utusan Allah. Setelah itu Rasulullah SAW mengembalikan anak itu kepada ibunya. Wanita itu menyebutkan bahwa anak tersebut telah sembuh sejak saat itu dan tidak pernah kumat lagi setelahnya. Kedelapan, bersaksinya seekor serigala tentang kenabian Rasulullah SAW. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya ada seekor serigala yang menyerang kambing dan membawanya. Penggembala kambing itu pun mencarinya dan setelah menemukannya dia kembali merebut kambingnya. Serigala itu kemudian terduduk dan bersuara, "Tidakkah engkau takut kepada Allah? Engkau telah merebut kembali rezeki yang diberikan oleh Allah kepadaku." Penggembala itu berkata, "Alangkah anehnya, seekor serigala duduk dan berbicara seperti manusia." Serigala itu menjawab, "Maukah kau kuberitahu tentang hal yang lebih aneh daripada ini?" Muhammad SAW dia selip memberitahu orang-orang tentang berita-berita dari umat-umat yang terdahulu. Penggembala itu kemudian pergi ke Madinah dengan menggiring kambingnya. Setelah itu dia menempatkan kambingnya di salah satu sudut kota Madinah. Ia kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan memberitahukan kepadanya tentang hal yang dia lihat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan seseorang untuk menyeru as-salatu jami'ah. Setelah orang-orang berkumpul, beliau kemudian memerintahkan kepada penggembala itu untuk menceritakan kejadian yang baru saja dia saksikan. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shadaq, walladhi nafsi biyadih, la taqumu sa'ah hatta yukallimas siba'ul ins." Orang ini telah jujur, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Tidaklah akan datang hari kiamat sampai binatang-binatang buas berbicara kepada manusia. Terakhir, berbicaranya sepotong daging kambing yang telah disisipi racun. Salah satu mukjizat Rasulullah SAW adalah dapat berbicaranya sepotong daging yang dihidangkan kepada beliau. Ketika seorang wanita Yahudi bernama Zainab bintul Haris berusaha untuk meracuni Rasulullah SAW dan menghidangkan seekor kambing yang telah dimasak sebagai hadiah untuk beliau dan para sahabat yang lain. Tetapi dia juga telah menaburkan racun pada daging kambing tersebut. Para sahabat kemudian duduk dan bersiap untuk menyantap daging kambing itu. Para sahabat memberikan bagian kaki kambing itu kepada Rasulullah SAW karena mereka mengetahui bahwasanya beliau menyukai bagian tersebut. Beliau pun mengambil daging itu dan salah satu sahabat yang bernama Bishr bin Bara juga mulai menyantap daging itu. Ketika Rasulullah SAW terlihat tidak menyantap daging itu, Bishr pun kemudian berhenti. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Tahanlah tangan kalian, karena daging kambing ini memberitahukan kepadaku bahwasanya dia telah diberi racun." Selain itu, masih banyak mukjizat lain yang diberikan oleh Allah SWT kepada beliau sebagai bentuk kemuliaan darinya, yang juga menjadi bukti kebenaran kenabiannya. Rasulullah SAW bersabda, "U'atitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, nusirtu birru'abi masirata syahr. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة." Aku telah diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Aku telah ditolong oleh Allah SWT dalam peperangan dengan diberikannya rasa takut pada dada musuh dari jarak perjalanan 1 bulan. Seluruh muka bumi juga telah dijadikan oleh Allah sebagai tempat salat dan alat untuk bersuci. Maka siapapun dari umatku yang telah datang waktu salat, hendaknya dia salat dimanapun dia berada. Harta rampasan perang juga dihalalkan bagiku, sebagaimana setiap nabi diutus kepada kaumnya sendiri-sendiri. Tapi aku diutus untuk seluruh umat manusia, dan aku juga diberikan hak untuk memberikan syafaat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.